pagi. Sungguh satu sukacita kita bisa kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, tapi selalu hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melaluinya walaupun kita menghadapi kesulitan, menghadapi mara bahaya sekalipun. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita akan pujikan lagu pertama kita, Kasih Setiamu Tuhan. Enggak seperti itu ya. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah dan salam yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Ibadah dan perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar diambil dari Mazmur nomor 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, diingatkan hari ini ada perjamuan kudus, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari bisa siapkan roti dan anggur supaya tidak jauh dari tempat kita berada. Sekaligus juga hari ini untuk Warta Jemaat kita sudah gabung dengan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Jadi kalau Bapak Ibu ada di grup pengharapan, di situ ada Warta, nanti juga akan disebarkan ke grup-grup lain. Itu sekarang mulai hari ini kita sudah gabung ya, kita syukuri kita bisa mendapatkan info dari GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang dan kita bisa saling mendukung dan saling mendoakan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Lucia Agustina yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Lucia. Makasih Pendeta Edi. Bapak Andre Kencana akan menyampaikan warta jemaat pada pagi hari ini. Silahkan Pak Andre. Terima kasih Ibu Lucia. Warta jemaat pada hari ini akan dimulai dengan mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Franz Daniel Indarto pada tanggal 4 Mei dan pada tanggal 5 Mei selamat ulang tahun kepada Bapak Benyamin Santoso Sukamto dan Saudara Samuel Wijaya Wigianoto. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian hari ini, setelah firman Tuhan akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Masing-masing keluarga dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Dukukan makan siang untuk pekerjaan pembangunan kantor sinode dan pengumuman selanjutnya akan disampaikan melalui video.
Untuk ibadah selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Lucia. Terima kasih, Andre. Kita akan menaikkan doa-doa kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ati Yunus. Sebelumnya kita sampaikan pujian kita kemurahan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup, Kemurahan-Mu kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Silakan Ibu Ati. Terima kasih Ibu Lucy. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita satu hati di dalam doa. Di akhir doa nanti akan bersama-sama kita doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di hari Sabat ini. Kami boleh dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat, sekalipun masih melalui online. Kiranya Engkau memberkati sarana internet yang digunakan sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Dan kami mau berdoa untuk setiap pelayanan yang melayani hari ini. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati. Tuhan, Engkau juga berkati Bapak Pendeta Edi yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang hendak Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Terlebih kami dapat belajar menjalankan akan firman Tuhan. Hari ini juga kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, di mana kita boleh diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kami orang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan atas kesalahan dan dosa kami, sehingga kami boleh menerima dan layak menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan-persembahan jemaat yang akan disampaikan melalui online. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan sebaik-baiknya, dan dapat menjadi berkat dan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan boleh memberkati banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah lanjut usia, untuk Bapak Dani, Ibu Dani, Ibu Suraji, dan yang lain-lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Terima kasih Tuhan untuk teladan yang sudah diberikan kepada kami semua yang masih muda di dalam melayani Engkau. Kiranya Engkau akan memberkati di hari tua mereka ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita boleh terus ada di dalam hati mereka masing-masing. Hamba juga mau berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Suraji, Bapak Pendeta Samuel Suwarno, Ibu Manurung, Ibu Enita Dewi, dan Mas Seno yang sakit tampak. Ya Tuhan, berkati dan sempurnakan kesehatan anak-anak-Mu ini, baik melalui obat-obatan yang diminum atau yang dipergunakan dari dokter. Biarlah kiranya anak-anak-Mu ini boleh semakin bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka masing-masing tepat pada waktunya. Kita juga berdoa untuk keluarga Bapak Hartono, Bapak Rudi Hartono, keluarga yang ditinggalkan oleh Papa tercinta, Bapak Simon Hartono. Ya Tuhan, biarlah kiranya di tengah-tengah kedukaan berpulangnya Bapak Simon Hartono ini Tuhan, damai sejahtera dan sukacita, penghiburan yang dari Tuhan, boleh senantiasa menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan. Hamba juga mau berdoa untuk acara kremasi hari ini, biarlah kiranya Engkau pimpin sertai sehingga acara kremasi yang diadakan hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Hamba juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang studi dan bekerja di luar kota maupun di luar negeri. Kiranya berkati dengan kesehatan yang baik ya Tuhan, kehidupan iman yang terus bertumbuh, dan dimanapun ditempatkan dapat menjadi berkat. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka dimanapun mereka ditempatkan. Hamba juga mau berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus COVID-19. Baik jemaat yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain. Sungguh kami merasakan Tuhan dampak dari virus COVID-19 ini di dalam pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami terus bersandar dan berharap pada pertolongan Tuhan. Dan kami boleh terus dapat mengucap syukur Tuhan di tengah kesulitan yang ada. Dan terus berserah kepada pemeliharaan Tuhan saja. Hamba juga mau menyerahkan program dan kegiatan pelayanan gereja dan sinode untuk persiapan, pertama untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo Lampung. Hamba mengucap syukur ya Tuhan, gereja GKMI Sidorejo Lampung yang sebentar lagi akan dewasa. Berkati hamba-Mu yang melayani di sana ya Tuhan. Biar gereja ini boleh semakin lama boleh semakin bertumbuh ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di sana. Hamba juga mau berdoa untuk pembangunan kantor sinode di Semarang. Tuhan Yesus, sudah sampai detik ini Tuhan, Engkau sudah berkati, Engkau sudah sertai pembangunan ini. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan, sampai selesai ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh memberkati. Dana yang diperlukan ya Tuhan, maupun tenaga-tenaga yang bekerja Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan melindungi, menyertai dan memberkati mereka. Sehingga pembangunan ini Tuhan, boleh selesai ya Tuhan, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan dapat dipergunakan untuk misi Tuhan di muka bumi ini dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan juga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk peringatan bulan misi. Hamba berdoa untuk PIPKA ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati para pelayan PIPKA ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sehati, sepikir dalam menjalankan misi ke depan ini ya Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, aparat keamanan, supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kami mau berdoa untuk keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama dapat menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Kami berdoa juga untuk situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya Tuhan,
Biarlah mereka Tuhan boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri ini ya Tuhan dengan penuh bijak ya Bapak. Sehingga mereka Tuhan boleh tidak membiasakan diri untuk berkerumun, untuk bertamu di mana-mana ya Tuhan. Sehingga virus COVID-19 ini Tuhan tidak semakin melebar ya Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara-negara yang lain yang terdampak virus corona, baik di dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Doa kami juga mau berdoa untuk lonjakan COVID yang cukup tinggi di India, Brasil, dan negara lain. Hamba mau berdoa untuk penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien-pasien yang terkena virus. Kami berdoa untuk tenaga medis yang menangani, serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tenaga medis. Untuk vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, rakyat dapat segera diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan hamba mengucap syukur ya Tuhan, anak-anak mudik GKI Pengharapan juga sudah sebagian mendapatkan vaksin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa untuk sikap masyarakat Indonesia selama masa pandemi agar dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya mereka juga boleh bijak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan sebagainya. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemulihan NTT dan Malang, Jawa Timur, pasca bencana alam. Kami mau berdoa untuk korban KRI Nanggala 402 dan keluarga korban, kiranya diberikan penghiburan dan kekuatan dan ketabahan yang dari Tuhan. Biarlah kiranya keluarga-keluarga ini ya Tuhan boleh tabah menjalani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa, memohon kepada Tuhan, dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lucy Agustina. Terima kasih Ibu Arti untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan. Ketika Daud harus melarikan diri dari istana Saul yang nyaman menuju ke tempat asing yang dia tidak ketahui, dia harus melarikan diri dan bersembunyi dalam gua. Ada rasa kegentaran dalam hatinya. Daud yang sudah mengalahkan berlaksa-laksa musuh juga tetap ada rasa gentar dalam hati ketika dia harus pergi dari tempatnya yang nyaman ke tempat yang dia tidak ketahui apa yang akan dia alami, tapi dia tetap ingat akan Tuhan yang ada bersama dia. Dan inilah doanya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Dia merasakan ketenangan yang luar biasa, karena dia tahu bahwa dia aman dalam naungan sayap Tuhan. Kita akan sampaikan pujian berikutnya, lingkup pikir. Dengan sayang-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai
sebab Kau Allahku. Jiwa tenang dalam Kristus. Dia kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Saudari Elisa Senja. Silahkan Senja. Terima kasih kepada Ibu Lucy. Shalom Bapak Ibu, kita akan sama-sama masuk dalam waktu pembacaan firman serta pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan beribadah yang kembali Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap hati, pikiran, serta telinga kami boleh mendengarkan dengan baik, serta menangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong agar kami jadi pribadi-pribadi yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta EDSS yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai beliau untuk memberitakan setiap isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami serahkan setiap waktu pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan di tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saya serahkan kepada pendeta EDSS untuk memberitakan firman Tuhan. Lisa Senja yang sudah berdoa dan membaca Alkitab bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya menyapa setiap kita yang hadir di ibadah via Zoom ini. Hari ini saya melihat ada 59 device yang masuk bergabung dengan kita ibadah. Saya pikir semakin banyak yang beribadah dengan GKMI Pengharapan. Saya menyapa ada Justin yang ada di Amerika, ada Pak Jeffrey yang ada di Australia, ada Bu Mira dan Pendeta Suwarno yang ada di Batam, Tiff yang ada di Surabaya, dan juga saudara-saudara kita yang lain, termasuk juga Bu Ana, terus Bapak Ibu Yonatan yang dalam perjalanan dari Kudus ke Jakarta. Wow, begitu antusias semua. Luar biasa ya. Yes, dan lainnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk segala doa-doa yang dinaikkan pada saya, khususnya karena hari Minggu yang lalu saya terkena sakit, dan puji Tuhan hari ini sudah betul-betul tuntas sakit saya, sudah sehat seperti sedia kala. Terima kasih buat doa-doanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari semua. Hari ini kita ada di bulan Mei, dan seperti biasa di bulan Mei ini Sinode GKMI menetapkan adalah menjadi bulan misi, dan khotbah-khotbah kita di sepanjang bulan misi ini dibuat oleh PIPKA. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu panggilan Abraham. Bapak Ibu saudara sekalian, saya masih ingat persis ketika saya tiba di Jakarta dan kemudian saya melayani sebagai mahasiswa praktek di GKMI. Kemudian ada saya ketemu dengan satu pendeta yang cukup senior, tapi usia di bawah saya, gitu ya. Dia sudah lama menjadi pendeta. Terus dia ngobrol dengan orang lain dan saya mendengar. Jadi ini ngerasani tapi dengar. Alah, paling nggak kuat itu Pak Edi. Oh, dia bukan dari muda jadi pendeta. Sudah banyak kasus seperti itu. Nanti lihat aja, bentar kan dia berhenti jadi pendeta. Jadi ini ngerasani tapi saya dengar gitu. Lucu juga gitu. Jadi saya cuma mendengar, oh ini saja orang yang memberikan satu masukan yang baik meskipun nadanya kurang enak didengar. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak terpengaruh dengan suasana yang seperti itu, tapi justru saya kembali memahami atau melihat panggilan saya. Apakah benar Tuhan memanggil saya di tempat ini? Tuhan memanggil saya sebagai hamba Tuhan. Memang ada perjalanan sepanjang saya studi, tetapi itu bukan memastikan bahwasanya saya akan terus melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Butuh waktu juga. Ternyata memang panggilan itu tidak mudah. Tidak mudah. Dan ketika belajar di seminari pun, saya sempat cerita dengan Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi saya ceritakan, ini juga ada penginjil Nikolas, kita sama-sama di seminari yang sama. Kita harus mampu untuk menerima atau melakukan segala sesuatu secara akademis dengan baik. Tetapi itu tidak jaminan bahwasanya kita bisa lulus dengan mudah di sana. Ada banyak orang-orang pandai di seminari kami, tetapi ternyata mereka juga ada sebagian gitu yang tidak bisa lulus sampai akhir. Kenapa? Karena kami dinilai ada dua hal. Satu akademik, yang kedua tentang karakter. Jadi kalau karakter itu nilainya C, tamat. Tinggal dua kesempatan. Satu, diberhentikan sementara, yang kedua dikeluarkan. Susah sekali.
Jadi idealnya harus dapat A, kejar A, dan nggak harus dikejar. Jadi memang kita melakukan apa yang menjadi karakter kita dan dinilai oleh para dosen, dan kita harus A. B itu sudah ketar-ketir gitu ya. Dapat B itu udah, aduh ini gawat, ini karakter kita sudah dimulai diperhatikan kurang bagus. Jadi ada dua penilaian, akademik dan karakter. Nah, kenapa seminari menilai dua bagian ini? Ya karena ingin menuntaskan bahwasanya para mahasiswanya itu menjalani panggilan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan sekedar demonstrasi tentang kemampuan akademik. Ya. Bukan sekedar menjalani panggilan-panggilan saja, tetapi kosong pikirannya. Tidak. Jadi semuanya menjadi satu hal yang dipikirkan oleh seminari. Betul-betul mahasiswa menjalani panggilan dengan baik, dan seminari boleh melakukan tanggung jawab itu kepada setiap mahasiswa. Apalagi Bapak Ibu sekalian, panggilan ini jadi sesuatu yang tidak mudah. Ketika kami masuk seminari dan juga ujian di Sinode GKMI, kami pasti akan disuruh buat bagaimana panggilan pelayanan Anda. Kami suruh buat, suruh cerita tentang panggilan pelayanan, itu menjadi satu syarat diterima di seminari. Dan kemudian ketika ujian-ujian di Sinode GKMI pun menjadi pendeta muda ataupun jadi tenaga orientasi, juga dipertanyakan hal ini. Apakah sungguh-sungguh hamba Tuhan itu punya panggilan yang kuat sebagai hamba Tuhan? Jadi ketika kita berbicara tentang panggilan, kita diperhadapkan sungguhnya kepatuhan pada panggilan. Kalau kita merasa, atau saya merasa bahwa panggilan itu ada, patuhkah saya pada panggilan itu? Tidak mudah ketika kita menjalani panggilan di dalam Tuhan. Ada satu proses yang cukup panjang, mungkin bisa panjang sekali, atau selama-lamanya kita melayani itu, ya itulah panggilan. Dan bagaimana kita patuh atau kepatuhan pada panggilan itu ada bersama dengan kita. Hari ini mungkin kita bersama-sama juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami panggilan. Saya panggilan sebagai gembala jemaat. Ada Nikolas juga, penginjil Nikolas juga sedang berproses bersama dengan kita. Bapak Ibu juga mengalami panggilan yang sama sebagai majelis, sebagai pengurus, ataupun sebagai hal-hal yang mengurusi bagian yang lain di gereja kita. Apapun itulah panggilan bagi setiap kita. Tapi bagaimana dengan kepatuhan panggilan itulah yang menguji kita tiap-tiap waktu di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Nah, kalau kita mengerti panggilan kita, keyakinan yang tidak salah yang dimiliki seorang bahwa Tuhan ingin saya atau yang melakukan tugas tertentu, kita mengerti persis. Oh, saya diminta Tuhan, dipimpin Tuhan, dan saya yakin panggilan ini tidak salah, sehingga kita mampu ada di dalam kepatuhan panggilan itu. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Ada begitu banyak perjalanan, ada begitu hal dalam kita berproses itu, membuat kepatuhan pada panggilan itu tidak mudah. Hamba Tuhan, khususnya bagi saya dan bagi rekan-rekan saya, tergoda, banyak tergoda. Apakah kamu setia dengan panggilanmu? Kalau kamu jadi gembala jemaat, ya lakukan itu sebagai gembala jemaat. Tidak usah berpikir yang lain. Kalau meyakini bahwa saya ini panggilan Tuhan, lakukan. Lakukan itu aja. Jangan pikir yang lain. Toh kalau kita berdoa, kita meyakini Tuhan sediakan segala sesuatu. Yang lain itu urusan Tuhan. Urusan hamba Tuhan adalah patuh pada panggilan itu. Dan yakin itu tidak salah. Demikian juga dengan kita semua. Bagi orang-orang yang dipanggil, gereja itu kan dipanggil, eklesia, dipanggil keluar. Kita dipanggil dari orang-orang yang tidak betul menjadi orang-orang kudus untuk melayani Tuhan. Apakah kita patuh pada panggilan itu, sekaligus kita meyakini adalah panggilan yang tidak salah.
Nah, kita lihat di bagian berikutnya. Panggilan itu Tuhan memanggil. Tuhan memanggil untuk mengembalakan kawanan domba. Untuk menjaga dan merawat. Saya pikir bagi saya, no problem. Inilah bagian saya, begitu kan. Tapi bagaimana dengan panggilan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tidak menjadi gembala jemaat? Apakah ingin mengembalakan kawanan domba? Saya pastikan iya. Saya pastikan iya. Sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, itulah kawanan domba kita. Rumah tangga kita. Sebagai ibu, anak-anak, suami itu juga kawanan domba kita. Sebagai anak, kita juga jadi kawanan domba kita ya, yang ada di dalam rumah kita. Belum lagi yang lain di dalam pelayanan-pelayanan kita. Itulah kawanan domba. Dan kita dipanggil untuk menjaga dan merawatnya. Panggilan itu bisa penuh waktu, tetapi saya juga meyakini bahwa panggilan itu tidak semuanya itu penuh waktu. Tetapi apapun panggilan itu, baik itu yang penuh waktu maupun yang tidak semua terpanggil penuh waktu, kita sama-sama terpanggil untuk melayani Tuhan. Perhatikan Bapak-Ibu sekalian, kita sama-sama terpanggil untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita bicara konteks kita, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 10, ini menarik ya, karena kan melompat, harusnya 9, perikopnya 1 sampai 9, tapi dibaca sampai 10. Ketika saya dapat bagian ini, saya juga mikir, kenapa ya kok berhentinya 1 sampai 10, kok tidak cuma 9 saja? Karena panggilan Abraham, sesuai dengan tema kita, saya mendapati bahwasannya kata pergilah, itu menjadi kata kunci di panggilan dari Abraham. Setidaknya 3 kali kata pergilah, ayat yang pertama, kemudian ayat yang keempat, dan ayat yang ke-10. Ayat 10 bagian yang terakhir kita baca tadi. Semua mengatakan, pergilah. Nah, inilah panggilan misi bagi Abraham. Panggilan misi dari Abraham. Dari Ur Kasdim, dia disuruh pergi oleh Tuhan menuju ke satu tempat yang Tuhan tetapkan bagi Abraham. Jadi kata pergilah ini menunjukkan panggilan Abraham dari Tuhan secara khusus bagi Abraham. Tetapi kita lihat bahwasannya Alkitab kita menunjukkan bahwasanya yang berangkat itu bukan Abraham sendirian. Ada istrinya. Itu waktu itu namanya Abram ya. Abram, ada istrinya Sarai, ada keponakannya, dan ada orang-orang yang lain, bahkan ternak kawanan domba itu juga dibawa semua. Jadi panggilan Abraham ternyata menyangkut banyak orang. Saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya setiap panggilan itu selalu menyertakan semua hal seperti itu. Tidak. Tetapi kalau kita bicara tentang panggilan Abraham ini, jelas bahwa panggilan Abraham ini bukan tertuju kepada Abraham saja, tetapi juga kepada seluruh keluarganya untuk pergi meninggalkan tempat yang nyaman. Kalau dia punya kawanan ternak, kawanan domba seperti itu, dia bukan orang yang miskin, dia orang yang berada. Seorang yang sudah ada di zona nyaman, dan cukup tua usianya, disebutkan di Alkitab, cukup tua. Bukan yang masih seperti saya 52 tahun ini, tidak. Dia lebih tua daripada saya, 75 tahun disebutkan. Dan Tuhan memanggilnya. Wow, bisa bayangkan bukan? Orang yang sudah tua, dipanggil Tuhan dalam kemapanannya untuk berangkat dari tempat kelahirannya, dari Ur Kasdim, tempat tinggalnya nyaman, pergi meninggalkan. Saya mencoba membayangkan, ini bagian yang tidak mudah bagi Abraham, beserta seluruh keluarganya. Mereka dipanggil dalam panggilan misi untuk melayani Tuhan. Nah, kalau Abraham sudah percaya kepada Tuhan, no problem. Ternyata dalam panggilan itu dia pun
Juga kalau kita menyebut apakah dia menjadi Kristen dalam konteks kita sekarang ya, belum. Betapa kuatnya panggilan Tuhan. Menarik bukan? Dia belum percaya kepada Tuhan. Panggilan itu ditujukan pada Abraham. Di dalam pergumulannya dia taat, dia pergi. Oh, tidak mudah. Nah, hal inilah yang coba saya gali. Kenapa sih panggilan Abraham begitu kuat sehingga Abraham pergi dari tempat? Saya mengatakan inilah panggilan yang tidak dapat ditolak. The irresistible call. Panggilan yang tidak dapat ditolak. Abraham seharusnya punya kemampuan untuk menolak panggilan. Toh Tuhan tidak menyatakan sesuatu yang lebih daripada dia. Maksudnya seperti ini. Kalau memang Tuhan berkuasa segala sesuatu, Tuhan bisa memindahkan kok. Abraham di tempatnya langsung pindah aja, celing seperti itu, bisa bukan? Tapi Tuhan tidak melakukan seperti itu. Tetapi panggilan yang natural, panggilan yang menelisik hati, panggilan tujukan dalam pemikiran Abraham bahwasanya kamu dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kenapa ya kok mau? Panggilan yang tidak dapat ditolak ini, saya mengutip dari John Riley. Bacanya John Riley atau John Riley. Bila memang benar seseorang dipanggil untuk menyerahkan dirinya kepada pelayanan Injil, ia akan merasa bahwa itu adalah satu-satunya yang dapat dilakukan. Dalam pengalaman John Riley, dia mengutip kalimat ini, dia merasa bahwasanya dia mengalami panggilan yang kuat itu. Dan dia merasa bahwasanya ini benar. Panggilan Tuhan ini benar. Dan inilah satu-satunya yang dapat dilakukan oleh John Riley. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini panggilan yang tidak dapat ditolak di masa John Riley hidup. Itu pun dia merasa, ini loh, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang lain kecuali menjalani panggilan Tuhan. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa, kesaksian sekaligus kalimat yang bagus bagi John Riley. Apakah ini berlaku bagi Abraham? Abraham punya kesempatan yang luas, dia punya ladang, dia punya ternak. Apakah ini bisa dilalukan saja panggilan itu? Tapi panggilan yang tidak dapat ditolak itu ternyata juga ada pada Abraham. Jadi kalau boleh mengutip perkataan John, Abraham sejak dia dipanggil oleh Tuhan melayani, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hanya itu yang dapat dilakukan oleh Abraham. Tidak ada yang lain. Nah, panggilan yang tidak ditolak ini, saya boleh mengatakan, tidak bisa melarikan diri. The irresistible call ini mengatakan bahwasannya panggilan yang tidak dapat ditolak ini adalah panggilan tidak bisa melarikan diri. Jadi kalau Tuhan berkehendak di dalam kemahakuasaannya, siapa sih yang dapat melarikan diri? Panggilan kepada Abraham di dalam kemapanan, usia yang saya boleh mengatakan usia yang tua, tetapi dia pun tidak bisa melarikan diri di hadapan Tuhan. Panggilan yang mulia bagi Tuhan membuat dia tidak bisa melarikan diri. Dan seharusnya menikmati panggilan dan melakukannya dengan antusias. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Abraham kecuali menjalin panggilan. Kita pikir aneh. Orang yang mapan, punya segalanya, sudah punya istri. Dia tidak punya cuma satu anak. Istri punya, saudara punya, keponakan punya, kekayaan punya, harta punya. Dia tidak punya anak. Tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan dia tidak dapat menolaknya. Dia tidak bisa melarikan diri. Kembali membaca, merenungkan, mempersiapkan firman Tuhan. Saya pikir panggilan Abraham pun juga terjadi pada diri saya. Mungkin juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah ini, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti di YouTube channel ini.
Panggilan Tuhan membuat kita tidak bisa melepaskan diri. Membuat kita tidak bisa melarikan diri. Saya masih ingat persis ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Waktu itu dalam satu persekutuan remaja, saya kumpul dengan teman-teman saya di hari di mana ibadah remaja. Dan kemudian sampaikanlah firman. Bukan firman yang meledak-ledak disampaikan dengan datar, dengan sedikit intonasi, bukan yang strong kuat seperti itu, bukan KKR, bukan. Tapi firman yang lembut berdampak kuat melalui telinga saya, melalui pikiran saya. Firman itu sungguh-sungguh merasuk ke dalam tulang saya dan hati saya. Dan saya merasa saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba-Nya. Tetapi saya tidak bisa langsung menjawab. Di dalam pergumulan panggilan pelayanan, kepinginnya menolak. Karena saya sadar jadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Dan kalau boleh, jangan jadi hamba Tuhan. Saya bekerja aja Tuhan, nanti kalau saya bekerja, hasil saya juga saya berikan pada Tuhan sebagai ganti panggilan saya. Dan saya melarikan diri, dalam tanda petik saya melarikan diri. 19 tahun, usia 19 tahun saya dipanggil itu. Tapi 19 tahun saya melarikan diri. Jadi usia 38 tahun, saya ditangkap oleh Tuhan. Saya merasa tidak ada jalan keluar lain lagi. Menyerahkan diri sepenuhnya dengan perlawanan. Usia 38 saya masuk seminar. Dan saya merasa ketika inilah panggilan yang tidak dapat ditolak. Kita bisa berpikir segala macam untuk melarikan diri. Panggilan Tuhan, saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Saya mengalaminya. Sehingga saya mengatakan, ketika kita mengalami panggilan Tuhan, jangan ditolak. Terima. Karena tidak mungkin kita menolak. Demikianlah yang terjadi pada Abraham. Di usia yang tua, di kemapanannya, dia pun tidak dapat melarikan diri. Inilah panggilan yang tidak dapat ditolak. Tapi kita perlu berhikmat. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia tidak pergi, orang-orang aja berangkat sendirian. Dia mengajak keluarganya, dia membawa serta harta bendanya. Dan inilah yang perlu dipikirkan dengan panggilan yang tidak dapat ditolak. Perlu menghitung biayanya. Jadi ketika kita mengalami panggilan, kita perlu berhitung. Kita punya hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Oleh pikiran kita. Kita perlu menghitung biayanya. Kita akan lihat Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Minta Saudari Elisa Senja untuk membacakan bagian ini. Lukas 14 ayat 28 dan 30. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Edi SS. Ya, Lisa Senja. Bapak Ibu perhatikan bahwa panggilan yang tidak ditolak itu kita punya hikmat daripada Tuhan. Dan kita perlu mempersiapkan diri dengan baik ketika menjalani panggilan itu. Tentunya saya juga mempersiapkan diri sebagai seorang hamba Tuhan. Saya belajar lebih banyak, biasanya nggak pernah baca buku, sekarang lebih banyak membaca buku tentang Kristen, tentang teologi, meskipun dari awal-awal, tetapi saya belajar mempersiapkan diri. Begitu juga keluarga yang akan saya bawa pada waktu itu studi ke Malang, persiapkan bagaimana kami harus hidup di sana. Saya punya cukup modal. Dan setelah berhitung dengan istri, cukup kok kita hidup di sana 5 tahun, uang kita masih cukup. Artinya sampai studi itu selesai, kita tidak berkekurangan. Perlu berhitung. Meskipun pada waktu perjalanannya, tidak waktu itu,
Kami juga mengalami hal yang hebat. Tuhan ternyata, meskipun kita perlu mempersiapkan diri, perlu berhitung. Tapi hitung-hitungannya di hadapan Tuhan itu seperti hancur berantakan. Uang kami habis ternyata. Tapi saya tidak ingin cerita seperti itu. Tetapi maksudnya seperti ini. Apa yang menjadi panggilan kita, kita perlu mempersiapkannya dengan baik. Kalau kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, ya mari kita belajar. Bukan sekedar pokoknya saya punya panggilan ini. Tuhan kan panggil saya, nanti Tuhan memperlengkapi. Bukan seperti itu. Bisa enggak? Bisa. Tetapi Tuhan juga berikan kita hikmat. Dan mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terpanggil melayani sebagai majelis dari pengurus gereja. Dah pokoknya karena saya dipilih jemaat saja, yang penting saya modal orang-orang saja, kan saya dipercaya. Tidak. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. 3 tahun kemajelisan ini dan kepengurusan ini. 3 tahun. Setelah 3 tahun, kita akan mempertanggungjawabkan lagi kepada jemaat dan juga kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan selama 3 tahun ini tentunya. Ya, dipikirkan sebelum beranjak jadi majelis atau pengurus yang di komisi-komisi. Kita sudah punya rencana-rencana ke depan. Maksudnya seperti itu. Tidak sampai ketika maksudnya tidak seperti ini. Ketika sudah dipilih jemaat, ya udah jalani aja, setelah 3 tahun kita tidak lakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Malu. Kita tidak lakukan apa-apa. Jadi kita perlu menghitung biayanya. Dan dikatakan tidak menoleh ke belakang, begitu meletakkan tangannya pada pejak. Maksudnya seperti ini. Kita sudah siap berangkat, sudah memperhitungkan segala sesuatu. Jangan toleh lagi belakang. Terus lihat ke depan. Terus lihat ke depan. Terus lihat ke depan. Tidak lakukan. Apa yang ada di depan, kita terus kerjakan. Tidak perlu melihat ke belakang. Maksudnya bukan evaluasi ke belakang, bukan seperti itu. Oh, di belakang kan namanya evaluasi. Bukan seperti itu. Tapi terus kita menatap ke depan. Ada ladang-ladang Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ada begitu luasnya pelayanan diserahkan bagi kita. Nah, bagi saya dan Nicholas, kita punya namanya Mars, ya Mars itu Mars saat gitu. Lagunya sangat bagus dan mengingatkan setiap mahasiswa supaya terus bertekun untuk mengabarkan Injil. Saya akan sedikit kalimatnya karena ini kan yang nyanyi mahasiswa-mahasiswa, ya orang-orang di Mars. Ku serahkan semua ikut Yesus, luku di tangan maju terus. Ribuan jiwa hanyut dalam dosa, bercahayalah kalam kudus. Oke, gitu aja. Jadi maksudnya seperti ini. 3 baris ini di depan mengingatkan kita. Ku lepaskan semua ikut Yesus. Menjalani panggilan ini. Luku di tangan, bajak itu sudah di tangan. Terus maju, jangan pernah mundur. Terus maju. Karena ribuan, dikatakan di Mars ini, ribuan jiwa hanyut dalam dosa. Dan kita memberi cahaya-cahaya yang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika panggilan itu ada bersama dengan kita, dan kita perlu menghitung biayanya, kita punya hikmat. Jangan lagi toleh ke belakang. Terus pandang ke depan. Dan terus kita berkarya ke depan. Tuhan pasti beri kemampuan bagi kita. Tadi di depan saya sampaikan, mulai hari ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan, ya, Pendidikan Nasional. Hari ini kita sudah punya warta bersama. GKMI Pengharapan, satu warta GKMI Pengharapan. Isinya GKMI Pengharapan dengan GKMI Pengharapan cabang Kalimalang. Kita sudah menyatukan. Di semakin ke depan. Seharusnya kita punya yang kita hidupi bersama, membaik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik pada hari ini. 3 tahun lagi masa kepengurusan majelis ini harus lebih baik dari tahun 2019. Dan itulah sedang kita kerjakan dengan nilai-nilai membaik. Terus lihat ke depan, terus lihat ke depan. Menjalani panggilan bersama dengan Tuhan. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, jika kita menghitung biayanya dan tidak perlu melihat ke belakang. Panggilan yang tidak dapat ditolak kita diingatkan, yaitu memikul salib. Ada di bagian yang sama di Lukas pasal 14, tadi 28-30, sekarang ayat 26 dan 27.
kembali Saudari Elisa Senja membacakan bagian ayat ini. Lukas 14 ayat 26 sampai dengan 27. Lukas 14 ayat 26 sampai dengan 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Edi SS. Dari Elis, Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwasannya memang panggilan Tuhan itu tidak mudah. Firman Tuhan berkata dengan sangat keras, jikalau seorang datang padaku tidak membenci bapaknya, ibunya, maksudnya bukan harus membenci dalam kalimat yang sering tepat. Tetapi fokusnya adalah kepada Tuhan yang memanggil kita semua. Ketika kita mencoba berfokus pada di luar Tuhan, kita belum memikul salib Tuhan. Fokus pada Tuhan, dan telah membuat kita dimampukan untuk memikul salib Tuhan. Jadi panggilan yang tidak dapat ditolak ini perlu ada hikmat, tidak perlu lagi melihat-lihat lagi ke belakang, dan kita harus memikul salib Tuhan Yesus. Kita memulai tidak untuk berhenti, tapi untuk terus melanjutkan pelayanan kita. Dan panggilan yang tidak dapat ditolak ini juga, katakan Tuhan selalu memberikan panggilan yang jelas, perhatikan sekali. Panggilan yang jelas kepada orang-orang yang dipilihnya. Sehingga ketika panggilan itu datang, kita atau mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain responnya. Mungkin agak bingung dengan kalimat yang panjang ini, tapi saya meringkasnya seperti ini. Kalau Tuhan memanggil, panggilan Tuhan itu tidak pernah salah. Saya pernah menceritakan Bapak Ibu semua satu burung gitu ya, burung pemakan binatang, burung elang pemakan binatang itu yang terbang mungkin ketinggian 100 meter di atas air. Dan dia bisa menukik tajam dengan mata yang melihat di dalam kedalaman air. Dia menukik tajam, kemudian masuk ke dalam air. Dan dia kemudian naik, keluar dari air, dan dia pasti mendapatkan ikan. 100 meter ketinggian burung itu. Dia masuk dalam air, dia naik, dan dia pasti dapat ikan. Tidak pernah meleset. Itu yang Tuhan karuniakan bagi burung pemakan ikan, burung elang pemakan ikan. Kalau kita bisa melihat seperti itu, bukankah mata Tuhan lebih tajam dari mata burung elang pemakan ikan itu? Ketika Tuhan memanggil, tidak ada yang salah. Jadi panggilan yang tidak dapat ditolak itu, ketika kita menerima panggilan tidak pernah salah. Dan tugas kita cuma satu. Responilah panggilan itu. Karena Tuhan mengerti segala yang ada dalam diri kita. Dan panggilan itu tidak pernah salah. Dan panggilan kepada Abraham itu jelas sekali. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abram dirubah namanya menjadi Abraham. Maksudnya adalah bapa bangsa-bangsa. Dan Sarai istrinya, itu artinya putri raja. Dirubah namanya menjadi Sarah. Jadi ibu bangsa-bangsa. Jadi panggilan Tuhan itu tepat, tidak pernah salah. Dan Tuhan memperlengkapinya. Kamu bukan lagi Abraham, tetapi Abraham. Istri bukan lagi Sarai, tetapi Sarah. Dan itu punya maksud besar. Karena Tuhan tidak pernah salah. Sehingga panggilan pada Abraham itu panggilan juga yang tidak dapat ditolak. Martin Lloyd Jones, dia mengatakan demikian. Tangan Tuhanlah yang memegang saya dan menarik saya keluar dan memisahkan saya dari pekerjaan. Maksudnya seperti ini. Dia punya pekerjaan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan.
Tapi dia mengatakan, tangan Tuhan yang memegang saya dan menarik saya keluar. Dan memisahkan saya dari pekerjaan ini. Bahwasanya dia ingin bekerja. Tapi sadar panggilan itu panggilan tidak dapat ditolak. Dan panggilan yang benar dan tepat. Dan dia merasa tangan Tuhan yang memegangnya. Dan menariknya keluar. Jika ragu akan suatu panggilan, saya mengatakan, jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Bisa jadi panggilan tersebut tidak pasti karena belum benar-benar hadir. Atau waktunya belum tepat. Kita harus melanjutkan hanya jika kita dapat melakukannya dengan pasti. Dan inilah yang terjadi pergumulan dalam diri kita. Satu, Tuhan itu pasti tepat panggilan. Tapi kalau kita ragu pada panggilan itu, jangan. Bahaya itu. Bahaya. Dan kita harus melakukannya kalau kita benar-benar katakan itu pasti dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa dipanggil, itu berbahaya. Itu jauh lebih berbahaya daripada kita melarikan diri pada panggilan. Merasa dipanggil. Wah, saya merasa dipanggil dan kita belum menguji panggilan itu. Kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi pelayan-pelayan setia. Karena merasa dipanggil. Itu berbahaya. Jadi kalau kita meragukan panggilan itu kan sesuatu yang baik. Benar tidak saya dipanggil? Dan kita perlu uji panggilan itu. Nah, secara khusus saya mengatakan pada Bapak semua. Inilah janji Allah tentang keselamatan manusia secara khusus bagi panggilan Abraham. Pemilihan Abraham itu tentang keselamatan manusia. Jadi kalau kita belajar bagaimana janji Allah yang kekal untuk seluruh bangsa di dunia, kita ingat Kejadian pasal 12. Ini tidak bisa lepas dari Kejadian 1 sampai dengan pasal 11. Isinya ringkas seperti ini. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat indahnya, termasuk manusia. Tapi ketika manusia diciptakan, manusia menikmati, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia harus diusir dari Taman Eden. Dan setelah itu terjadilah dosa yang berlimpah ruah, beranak pinak. Dan Tuhan pun harus dalam pemikiran kita yang sulit dipahami, memusnahkan manusianya 8 orang yang hidup. Itu zaman Nabi Nuh. Dan kemudian manusia bertumbuh lagi. Tapi kemudian ingin menyamai Tuhan. Sehingga Tuhan memencarkan mereka semua. Manusia berpencar di seluruh bumi. Dan panggilan di dalam Kejadian 12 adalah supaya Abraham pergi dari tempatnya. Menetap di satu tempat yang Tuhan sediakan. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi keselamatan, janji Allah tentang keselamatan ini diberikan melalui Abraham. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tujuan memilih Abraham, ia dan keturunannya jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, jelas. Pemilihan bangsa Israel sebagai umat Allah agar mulai bangsa Israel, bangsa-bangsa lain berkat. Jadi kalau namanya memilih harus satu, begitu kan. Abraham harus pindah ke satu tempat, yaitu pindah ke Israel. Tapi setelah tugasnya adalah supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain itu diberkati. Tak pikir kenapa sih harus di Israel, nggak harus di Ur-Kasdim? Di Ur-Kasdim kan bisa juga. Tapi Tuhan punya rencana yang indah melalui Israel ini. Jadi mari kita lihat pemilihan Israel ini penting dalam panggilan Abraham. Pemilihan Israel bukan berarti menolak bangsa-bangsa lain. Perhatikan Bapak-Ibu sekalian. Pemilihan Israel bukan berarti menolak bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain dalam perjanjian lama selalu dilihat dalam hubungannya dengan Israel. Jadi Israel tidak eksklusif kalau kita perjanjian lama. Ini bukan berarti ceritanya tentang bangsa Israel juga, cuma bangsa saja bukan. Tidak, tapi juga dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi bangsa-bangsa lain di dalam perjanjian lama selalu dilihat dalam hubungannya dengan Israel. Dan yang lain adalah Tuhan juga, perhatikan, sering menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menjadi alatnya untuk menghukum Israel pada waktu mereka melawan kehendak Allah. Allah memakai Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
hubungannya dengan bangsa-bangsa lain selalu dilihat dalam Perjanjian Lama. Tapi uniknya, bangsa-bangsa yang lain itu juga dipakai oleh Allah untuk menghukum Israel. Sekarang kita mengerti ya, pemilihan Israel. Istimewa iya. Tetapi erat kaitannya dengan bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain dapat menyaksikan pekerjaan Allah di dalam bangsa Israel. Allah adalah sang pencipta alam semesta dan seluruh umat manusia. Jadi sungguh sangat unik pemilihan Israel ini dalam panggilan Abraham dari Ur Kasdim pergi ke negeri yang dijanjikan. Dan kita mengerti itulah Israel. Supaya Abraham jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Israel pun menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan dalam panggilan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, panggilan pelayanan. Ini paradoks kepemimpinan kekristenan. Pemimpin bukan bos, tetapi seorang hamba. Abraham menjadi bos waktu dia di Ur Kasdim. Dia masih punya harta banyak, bahkan bertambah banyak. Tapi yang dirubah adalah hatinya. Kini dia menjadi seorang hamba, bukan bos lagi. Penekanan pada karunia pelayanan, bukan jabatan pelayanan. Di karunia yang diberikan pada kita, itulah yang ditekankan, bukan jabatan pelayanan. Misalnya seperti ini, kalau saya ini kan pendeta. Dengan pendeta, otomatis saya punya sesuatu yang melebihi pada yang lain karena punya kedudukan. Bukan penekanannya pada jabatan itu, tetapi karunia pelayanan. Kita majelis juga punya jabatan masing-masing. Terus pengurus komisi juga punya jabatan yang masing-masing. Bukan penekanannya kepada jabatan, tetapi kepada karunia pelayanan. Tahun 2019, 3 tahun kemajelisan ini, kita punya satu departemen yang baru, yaitu media. Dan kita kembangkan. Dan sekarang Bapak Ibu bisa menikmati. Dan seperti itulah panggilan pelayanan. Sesuai dengan karunia dan talenta yang kita miliki. Perhatikan ciri-ciri panggilan ini. Yang pertama, menyadari bahwa semua karunia bukan milik kita, tetapi milik Kristus dan umat Tuhan. Dan hanya ingin menggunakannya dengan setia untuk mengelola kasih karunia Allah dalam berbagai bentuknya. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10, silakan Saudari Elis bisa membaca bagian ini. Satu Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap hari, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya serahkan kembali kepada Pendeta S. Ya, ayatnya cukup jelas dan mengingatkan bahwa ciri-ciri panggilan karunia bukan milik kita sendiri, tapi untuk dibagikan. Dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh bagi kita. Jelas sekali. Yang kedua, berbicara sebagai orang yang mengucapkan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11. Kembali Saudari Alisa membacakan Petrus. Jika 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ya, terima kasih, Saudara Elis. Bapak Ibu sekarang perhatikan bahwa saya tidak perlu mengulangi ayatnya sangat jelas. Berbicara sebagai orang yang mengucapkan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11. Jadi ketika kita ciri-ciri panggilan itu, ya kita mengucapkannya seperti kita berbicara mengucapkan firman Tuhan. Dan bagian yang ketiga yang terakhir ciri-ciri panggilan ini, tidak akan mencoba untuk menyenangkan manusia,
tetapi hanya Tuhan saja. Tidak mencari pujian manusia. Itulah ciri-ciri panggilan. Kita lihat ayat terakhir yang kita baca oleh Saudari Elis. Silakan kembali Elis membaca bagian ini. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Edi. Terima kasih, Saudara Elis. Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau sekarang tema kita panggilan Abraham. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua. Inilah ciri-ciri panggilan. Bagi kita di masa kekinian ini juga berlaku. Sadari semua karunia bukan milik kita, tapi untuk Tuhan. Berbicaralah bagi orang yang mengucapkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, semuanya itu menyenangkan Tuhan. Bukan untuk manusia. Saya ingin tutup dengan satu firman Tuhan bagian Kejadian pasal 12 itu. Tentang panggilan Abraham. Perhatikan slide ini. Kejadian 12 ayat 9. Sesudah itu, Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah. Ini penutup perikop pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Tutup sangat bagus. Abraham berangkat dan makin jauh. Artinya adalah Abraham di dalam kepatuhannya dia menjalani panggilan ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita bisa terus mengulang ayat 9. Apakah kita sudah berangkat? Dan kalau kita sudah berangkat, apakah makin jauh? Ya, kita berjalan ke tanah Negeb atau lebih dekat pada tujuan Allah memanggil kita. Kiranya kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini tentang panggilan Abraham. Panggilan yang juga ditujukan pada kami semua. Supaya kami mengerti bahwasannya setiap kami dipanggil untuk menjadi berkat. Memberitakan kabar keselamatan tentang Injil Kristus. Tuhan, dan yang Kau memperlengkapi kami sekaligus menguji setiap kami di dalam panggilan pelayanan kami. Apakah benar kami terpanggil menjadi hamba-hamba? Tapi di dalam panggilan pelayanan ini, Engkau juga memberikan kepada kami hikmat, sekaligus hati, untuk mengerti panggilan pelayanan-Mu di dalam Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Supaya kami tidak menolak panggilan itu, tetapi kami tunduk di dalamnya. Dan kami mau melakukan yang menjadi panggilan bagi setiap kami masing-masing itu. Hanya panggilan Abraham, jadi panggilan bagi setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian kasih Tuhan, hari ini kita seperti yang kita lakukan pada awal bulan, kita melakukan perjamuan kudus. Tapi saya perlu ingatkan, ini bukan kebiasaan. Satu hal yang berulang saja. Tapi penekanannya adalah, setiap kali kita mengawali bulan yang baru, kita datang kepada Tuhan. Kita mengingat kepada Tuhan setiap perjalanan bulan yang setelah kita lalui. Kita bersyukur. Sekaligus kita merefleksikan diri kita. Sebulan berlalu, bulan April berlalu. Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Atau kita masih terkurung, terkungkung di dalam perhambaan dosa? Ini menjadi waktu yang baik bagi kita semua.
untuk kita bersama-sama seperjamuan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur yang seperti saya sampaikan di depan dan sudah diumumkan. Sekarang kita ambil roti di tangan kita. Bagi Bapak Ibu yang punya roti hosti yang buat ada ayatnya, silakan dibaca sebentar. Kita pegang roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, pada waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Mari kita makan. Mari kita ambil cawan di tangan kita, angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, kami sadar kami tidak layak untuk semeja seperjamuan dengan Tuhan. Tapi kasih karunia-Mu yang melayakkan kami semua. Kami sadar keinginan kami adalah jahat. Keinginan kami adalah menentang Engkau. Tapi melalui kasih-Mu, kematian-Mu di kayu salib, yang menebus dosa kami diingatkan dan disadarkan. Sebagai pendosa, Engkau menebus kami dan melayakkan kami. Hanya kesempatan kami boleh melakukan perjamuan kudus ini. Kami syukuri ya Tuhan. Sekaligus menjadi ingat-ingatan kami. Kami sudah bersekutu, sudah seperjamuan semeja dengan Tuhan. Kiranya hari-hari kami ke depan, kami ingin melakukan apa menjadi pikiran Kristus, kehendak Kristus, langkah Kristus di dalam setiap yang ada dalam diri kami. Berkati dan pimpin kami semua ya Tuhan. Agar semuanya sepanjang sebulan ini kami melangkah. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu juga mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Bahwasanya bilur-bilur itu berkuasa menyembuhkan. Bisa ikut, Kak? Bagi setiap kami. Secara khusus pada siang hari ini, kami berdoa mendukung doa untuk Ibu Eni dalam palsi yang dialaminya. Kiranya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan juga ada bagi Ibu Eni. Berkati Ibu Eni dalam keadaan saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan
bekerja bagi Bu Eni, menyembuhkan total Bu Eni. Dan juga berdoa untuk kami semua dalam kelemahan tubuh, untuk Pendeta Suwarno yang ada di Batam, dan juga bagi semua yang ada dalam kelemahan tubuh, biarlah kuasa daripada Tuhan yang menyembuhkan, menguatkan kami, dan menopang kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, waktu begitu cepat berlalu ya. Kurang lebih 1,5 tahun kalau saya nggak salah mengingat, kita kedatangan Saudara Daniel Kurniadi Hartono di GKI Pengharapan. Dan besok dia pamit ke kita semua. Dia akan kembali ke Semarang untuk melanjutkan studi sekaligus bekerja di Semarang. Ya, waktu rasanya begitu cepat gitu ya. Tapi saya merasakan kehadiran Saudara Daniel itu luar biasa gitu ya. Dia masuk ke Yudimana, kumpul dengan bapak-bapak sangat pede sekali gitu ya. Dan dia juga melayani Tuhan begitu luar biasa. Karena besok dia pamitan, hari ini kita akan mendoakan dia. Mungkin slide-nya tampilnya bisa tampilkan Saudara Daniel. Bentar, iya. Halo Daniel, kamu bisa buka mic-nya dulu. Pagi Pak Edi. Iya, terima kasih ya Daniel. 1,5 tahun betul ya Daniel, atau saya salah hitung? Kurang lebih ya? Kurang lebih 1,5 tahun. Ya? Oh iya, rasanya cepat sekali waktu berlalu. Ya, terima kasih untuk kehadiran Daniel di GKI Pengharapan. Saya terberkati dan kami semua terberkati. Daniel juga sukses studi dan pekerjaannya. Saya mewakili teman-teman yang ada di Pengharapan. Ucapkan terima kasih buat Daniel. Dan kalau Daniel ingin ngomong sesuatu, ya boleh sebentar aja, tapi jangan lama-lama ya. Silakan kalau saya mau ngomong sesuatu, saya doakan. Ya, terima kasih. Saya juga sampaikan buat semua jemaat GKI Pengharapan yang udah nerima Daniel, nampung Daniel sama di Jakarta ini. Kita dapat bersekutu bersama. Itu aja. Mohon doanya untuk kedepannya kita semoga dapat bisa berkumpul kembali gitu. Dan ya, karena ini kebaktian masih online, kamu masih bisa terus ikuti kita juga ya. Kamu sudah menjadi bagian dari GKI Pengharapan, meskipun 1,5 tahun menjadi bagian. Oke Daniel, saya doakan buat kamu ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kebersamaan kami dengan Daniel, meskipun sekitar 1,5 tahun, yang merasakan begitu dekat dan begitu erat. Engkau memberkati perjalanan Daniel sepanjang 1,5 tahun bersama dengan kami. Dia mengalami panggilan Tuhan di tempat ini, dan dia juga melayani dengan begitu hebat dan kuat. Dan dia juga berkesempatan bekerja, dan pekerjaannya juga sungguh sangat baik, dan memberkati melalui pekerjaan ini. Terima kasih ya Tuhan. Melalui kebersamaan kami 1,5 tahun ini, kami boleh melihat bahwasannya ada banyak pelayanan yang bisa kami lakukan, melalui siapapun kami. Begitu juga dengan Daniel. Dan secara khusus di pagi hari ini kami mendoakan Daniel untuk studi yang akan dilakukannya. Kiranya Tuhan memberkatinya melalui hikmat, melalui kepandaian yang Tuhan tambahkan dan berikan dan limpahkan pada Daniel. Sehingga boleh studi dengan baik, ngatur waktunya dengan baik, dan boleh lulus dengan baik pula. Itu juga untuk pekerjaan yang dilakukan di Semarang, yang Tuhan juga memberkatinya. Dia bekerja dan kuliah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi di dalam topangan tangan Tuhan, Engkau mampu memberikan hikmat dan mengatur Daniel dengan begitu baik sehingga boleh menjalani dua hal ini dengan baik dan sempurna ya Tuhan. Berkati Daniel, berikan dia kesehatan, berikan dia segala sesuatu yang diperlukan, yang dicukupkan dia, sehingga semua masa depannya, Tuhan yang memberikan masa depan yang terbaik bagi dia. Berkati perjalanannya besok hari kembali ke Semarang, semua dalam pimpinan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu beserta dengan kami yang ada di Pengharapan dan juga Daniel yang sudah menjadi bagian dari GKI Pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang berkat turun atas Daniel. Amin.
Sekali lagi terima kasih Daniel. Salam buat Terima Mama kasih juga, Papa, Pak buat Edi. Cici, ya, buat Koko, Baik. Koko Iya, ya, Pak. Koko Ipar ya, dan semua yang ada di Terima kasih. Semarang. Iya. Baik, waktu selanjutnya serahkan pada Ibu Sia Agustina yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta SDSS untuk firman Tuhannya. Terima kasih juga untuk pelayanan perjamuan kudus. Dan untuk Daniel, selamat belajar, selamat bekerja di Semarang. Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun engkau berada. Dan pasti juga Daniel bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang berada dekat denganmu. Karena engkau sungguh orang yang mau melayani Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dengan pujian terakhir. Aku mau ikut Dia. Yesus panggil hari ini ku harus ikut. Dengan suara panggilannya jangan menunda. Ku hendak mengikut Tuhanku. Ku mau ikut dia waktu. Kau merancang masa depanku. Bimbing aku selamanya. Yesus panggil setiap yang ku harus ikut. Menikmati berkat Allah serta kuasa-Nya. Ku hendak mengikut Tuhanku. Ku mau ikut yang waktu. Kau merancang masa depanku. Pimpin aku selamanya. Yesus panggil panjang hidupku harus ikut. Dengan Yesus di depanku, ku tak tersesat. Ku hendak mengikut Tuhanku. Ku mau ikut tiap waktu. Kau merancang masa depanku. Pimpin aku selamanya. Ya. Suaranya tinggi banget. Kita IDSS akan memimpin kita dalam komitmen pemuritan, pengakuan iman rasuli juga berkat. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan